Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan bahas lagi untuk spoileran komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengar kalau Zuofan itu membawa pulang dua orang gadis gitu ya. Yang satu adalah Suang-er dan yang satunya adalah sang putri Yongning. Nah, setelah menyerahkan mereka berdua kepada Yunchang, kemudian Zuofan memutuskan untuk berkultivasi. Lantas seperti apa ceritanya nanti kita akan dengarkan di dalam videonya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ada rekan-rekan yang berkenan untuk misalnya berdonasi pada Mimin, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Bisa lewat Saweria, PayPal ataupun via transfer bank. Thank you banget untuk abang-abang yang sudah support channel Mimin ini dan memberikan semua dukungannya, termasuk juga abang-abang yang sudah pakai VPN. Thank you banget. Dan kita akan lanjut ke dalam part 58 yang mana di sini gua bahas dari bab 375 sampai dengan 380. Wow, 6 bab. Ya, langsung aja kali ya kita masuk ke dalam videonya. Akhirnya Zuofan memutuskan untuk berkultivasi setelah dia kembali. Dia pergi ke sebuah ruangan batu yang memang sengaja disiapkan untuk melakukan kultivasi secara tertutup. Bahkan pintunya pun terbuat dari batu besar. Kini Zuofan memandang sekitar dan segera membuat sebuah formasi pemurnian tubuh di lantai. Kemudian dia pun mengeluarkan dua buah sayap kupu-kupu yang ia dapatkan dari pangeran pertama. Sayap ini sebenarnya dapat Zuofan langsung kenakan begitu ya di tubuhnya. Anggap saja seperti mengenakan tas. Namun karena Zuofan tahu jika dia melakukan itu efeknya tidak akan maksimal, maka dia pun memutuskan untuk melakukan pemurnian tubuh, yang mana artinya kedua sayap ini nanti akan ditanamkan dan bergabung seutuhnya menjadi bagian tubuh dari Zuofan, sama seperti sayapnya yang dulu. Setelah itu Zuofan pun melihat dua buah sayap yang berukuran kira-kira 6 hingga 7 kaki ini dan tak kuasa untuk menahan senyuman di wajahnya. Dari semua hadiah yang dia dapatkan dari pangeran pertama, ini adalah hadiah yang paling terbaik dan membuat dia merasa sangat puas. Lalu segera setelah itu Zuofan pun mengaktifkan susunan formasi yang telah ia buat dan perlahan sayap itu mulai terurai bersamaan dengan suara petir dari langit-langit gua. Setelah beberapa saat, sayap itu akhirnya menghilang sepenuhnya dan menjadi cahaya biru di tengah-tengah formasi. Pada titik inilah penggabungan pun dimulai. Rasa sakit yang luar biasa mulai terasa di punggung Zuofan. Rasanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Sayangnya, Zuofan bahkan sudah pernah mengalami hal yang jauh lebih menyakitkan saat penggabungan dirinya dengan kaki Qilin Skylark. Karena hal itu, penggabungan kali ini jauh terasa lebih ringan. Dengan begitulah Zuofan terus duduk diam di dalam formasi itu selama 3 hari 3 malam. Dia kini sudah melupakan semua urusannya yang ada di luar dan hanya fokus untuk menyempurnakan sayap barunya ini. Tepat di hari yang ketiga, mata Zuofan pun mulai terbuka dan kilatan cahaya mulai terpancar dari matanya. Setelah beberapa saat, Zuofan pun berdiri dan sedikit menggerakkan punggungnya. Lalu perlahan sayap berwarna biru tua tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya biru yang menawan. Dengan sedikit hempasan, tiba-tiba seluruh ruangan itu diterpa oleh angin yang kencang dan kabut berwarna biru tua pun memenuhi seluruh ruangan itu. Saat Zuofan melihatnya, dia seperti melihat aurora yang bergerak di sekeliling tubuhnya. Zuofan perlahan tersenyum. Sekarang siapapun yang berada di dekatnya dan terkena oleh cahaya aurora ini, mereka pasti akan jatuh ke dalam ilusi tanpa batas. Seseorang bisa keluar dari ilusi itu hanya jika mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat untuk melawan ilusi ini. Tapi setidaknya, meski ilusi ini dapat dihancurkan atau dapat dipatahkan, tapi itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan tentu saja itu akan memberikan waktu pada Zuofan untuk melakukan eksekusi atau mungkin untuk melarikan diri, tergantung pada kondisinya.
Pada saat ini Zuofan adalah ahli di ranah surga yang mendalam tahap 3, yang mana kecepatannya sudah sangat meningkat daripada sebelumnya. Tapi sekarang dia semakin tidak terhentikan karena memiliki sayap dari binatang roh tingkat 7 ini. Dan semua kekuatannya pun akhirnya melonjak drastis, terutama di bidang kecepatan. Di sisi lain, kemampuan untuk menciptakan ilusi yang ia miliki pun sudah seperti sebuah perlindungan diri yang alami dari bahaya yang mengancam nyawanya. Jadi sayap ini itu benar-benar memberikan efek perlindungan ataupun kekuatan yang mengerikan pada Zuofan. Memikirkan hal ini, Zuofan pun tertawa terbahak-bahak sambil menggoyang-goyangkan bahunya sedikit. Sekarang, Zuofan menarik kembali sayap yang ada di punggungnya, lalu kemudian dia berjalan keluar dari ruangan itu. Tapi, tepat sebelum Zuofan melangkahkan kaki keluar dan membuka pintu batu ruangan itu, tiba-tiba dia berhenti karena mata kanannya mulai terasa begitu nyeri. Dan begitulah, tiba-tiba lingkaran emas ketiga muncul di pupil mata Zuofan. Itu adalah mata Dewa Kongming tahap ketiga. Zuofan menjadi sangat terkejut dan dia tidak bisa menyembunyikan semua rasa kegembiraannya. Kini ternyata pemurnian ini justru malah memancing kebangkitan dari tahap ketiga mata Dewa Kongming. Ini sungguh adalah sebuah berkah yang tidak terduga. Secara umum tahap ketiga ini seharusnya masih belum bisa Zuofan capai karena kekuatannya saat ini. Tapi setelah dia ingat lagi, ternyata atribut dari mata Dewa Kongming dan juga sayap baru miliknya itu memiliki kesamaan. Mungkin karena hal itu jugalah mata Dewa Kongming pun terpicu dan akhirnya tahap ketiga pun terbuka. Kini bahkan jika Zuofan harus menghadapi ahli di ranah virtual, dia masih bisa berjuang dan setidaknya dia masih bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, jantung Zuofan berdegup dengan kencang dan darahnya pun menjadi mendidih karena semangat. Zuofan kini benar-benar dipenuhi oleh semangat, lalu matanya pun menjadi semakin tegas dan dia kemudian keluar dari tempat itu. Dia harus segera menemukan seseorang untuk mencoba kekuatan barunya ini. Perlahan pintu batu mulai bergetar dan itu akhirnya terbuka. Zuofan pun keluar dan melihat sinar matahari yang cukup menyilaukan baginya yang sudah terkurung 3 hari 3 malam di dalam gua batu itu. Kini suasana hati Zuofan terasa sangat baik. Semuanya terasa sempurna, bahkan udara pun terasa segar. Zuofan pun mulai bergumam, kira-kira siapa yang akan menjadi lawan tandingku kali ini? Kata Zuofan sambil menarik nafas panjang. Namun sebelum dia melompat dan pergi, tiba-tiba sosok yang indah muncul di dekat Zuofan dan berkata, "Steward Zhu, semua kekerasan adalah bentuk kejahatan, jadi saya harap Anda tidak mudah tersinggung." Zuofan terkejut saat melihat ternyata di sana ada Suang-Er. Apalagi, bagaimana mungkin Suang-Er itu bisa tahu kalau Zuofan itu hendak mencari gara-gara. Lalu Zuofan kemudian bertanya, "Apa kamu melihat apa yang akan kulakukan dengan mata dewamu?" Suang-Er tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Mungkin, tapi saya tidak bisa melihat yang terikat pada Anda. Saya sudah menunggu Anda keluar di sini selama 3 hari. Silakan, ambillah ini." Mengoleskan handuk panas di pagi hari di area wajah itu dapat menghilangkan rasa lelah dan membuat mood Anda menjadi baik sepanjang hari, kata Suang-Er sambil mengulurkan handuk panas pada Zuofan. "Oh, terima kasih. Tunggu, apa yang kamu lakukan?" kata Zuofan yang sudah mengambil handuk itu. Dia juga tampak sudah menyeka wajahnya, kemudian terkejut karena begitu saja dia mengikuti semua ucapan dari Suang-Er. Melihat tingkah Zuofan ini, Suang-Er pun tersenyum sendiri, lalu dia pun berkata, "Saya adalah pelayan Anda. Jadi tentu saja saya di sini untuk melayani Anda sepanjang waktu. Terlebih lagi, saya ditugaskan untuk membimbing Anda ke jalan yang baik. Lantas, untuk melakukan itu semua, saya harus bisa membuat hati Anda dalam kondisi yang baik sepanjang hari. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan ini untuk Anda," kata Suang-Er yang kemudian mengulurkan sebuah buku yang isinya adalah pendidikan karakter anak. Ya, kurang lebih diartikan kayak gitu ya. "Apa ini?" kata Zuofan dengan linglung.
Suang-er tersenyum dan kemudian dia menjawab, pada mulanya semua manusia itu baik, dan buku ini adalah arahan untuk menjadi lebih baik. Anda harus sempatkan waktu untuk membacanya. Kentut sialan, aku sudah berada di dunia ini selama bertahun-tahun. Apa gunanya kau menggunakan buku ini untuk mengajariku? Kata Zuofan yang kemudian membanting buku itu ke tanah dan kemudian menunjuk ke arah wajah Suang-er. Nona Suang-er, aku tidak pernah memintamu menjadi pelayanku atau menjadi guruku supaya aku memiliki kepribadian yang baik. Aku hanya memintamu untuk mengamati fenomena yang akan terjadi dari kekuatan-kekuatan lainnya. Dengan begitu aku bisa memprediksi gerakan dari mereka. Dengan kemampuanmu dan kepandaianku, kita dapat mengendalikan seluruh dunia bersama. Dan itu seharusnya yang kamu lakukan. Suang-er kini terdiam dan masih menutup mulutnya. Perlahan dia berjongkok dan mengambil buku itu. Namun tampak bahwa matanya kini menjadi sangat sedih. Zuofan melihatnya, tapi dia kemudian mengangkat baunya dengan acuh tak acuh. Sekarang katakan padaku, apa yang telah berubah di dunia baru-baru ini? Saya belum melihatnya, kata Suang-er sambil cemberut. Anda bisa menyelamatkan dunia hanya jika hati Anda terisi oleh kebaikan. Jika Anda belum berubah, maka saya tidak akan mau membuka rahasia surga untuk Anda. Kau ini... Zuofan mendidih dan merasa sangat kesal. Baiklah, terserah kau saja. Aku tidak akan memintamu untuk melihat takdir lagi. Dengan begitu, kau tidak punya alasan untuk berada di sini sekarang. Kembalilah ke rumah imam besar dan aku akan bertanya padanya secara langsung. Setelah mengatakan itu, Zuofan kemudian menarik Suang-er berjalan keluar. Sedangkan Suang-er sendiri saat ini menangis. Bahkan kakinya pun agak-agak terseret dan meninggalkan jejak di tanah. BTW pemandangan ini kalau susah dibayangkan. Ini tuh kayak KDRT gitu ya, kayak suami yang lagi nyeret istrinya karena marah-marah gitu. Yuncang dan Yongning yang saat ini sedang asik ngobrol sampai terkejut ketika melihat pemandangan ini. Segera mereka berdua berlari menghampiri Zuofan dan juga Suang-er. "Hei, apa yang kamu lakukan?" teriak Yuncang sambil menghampiri mereka berdua. Sejak pertama kali Yuncang bertemu dengan Zuofan, Zuofan itu adalah seseorang yang memiliki karakter yang sangat buruk. Hanya setelah beberapa waktu bersama, hatinya mulai sedikit luluh dan bersikap baik pada rekan-rekannya. Namun itu hanya untuk rekan-rekannya, sedangkan untuk musuhnya, Zuofan itu sangatlah kejam. Sedangkan Suang-er di sini masih belum diakui sebagai rekannya. Karena hal itu, Zuofan pasti telah berbuat kasar pada Suang-er. Itulah yang ada di dalam pikiran Yuncang. Karena itu dia pun marah dan memelototi Zuofan. "Zuofan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memprovokasi Nona Suang-er? Apa kamu ingin membuat dia menjadi takut?" "Iya, kenapa kamu begitu jahat? Padahal Suang-er selalu melakukan semua pekerjaannya dengan baik dan sangat responsif pada orang lain. Kenapa kamu melakukan ini?" teriak Yongning yang ikut marah-marah pada Zuofan. Lalu kemudian Yongning segera membentak lagi, "Cepat minta maaf pada Suang-er, atau aku akan memberitahu ayahku supaya memberimu pelajaran." Zuofan melihat ketiga gadis ini di dalam hatinya dan kemudian menghela nafas tanpa daya. Hanya dalam waktu 3 hari mereka bersama, tapi kini mereka sudah seperti aliansi yang saling melindungi satu sama lain. Kerjasama tim mereka itu sangat kompak untuk menyerang dirinya. Setelah itu Zuofan pun perlahan tersenyum dan dia berkata, "Yang mulia, apa Anda pikir Kaisar akan memukul saya? Apa Anda pikir masalah yang ditimbulkan oleh pangeran kedua sudah selesai begitu saja? Tentu, masalah itu sudah diurus oleh kakak ketigaku, dan dia mengatakan kalau itu semua adalah salah dari kakak kedua. Karena itulah ayah mengampunimu. Jika tidak, kau pasti sudah menjadi buronan saat ini," kata Yongning sambil mengangkat kepalanya dengan bangga. Zuofan sendiri terdiam untuk beberapa saat. Dia sadar bahwa ternyata si gendut itu memang cukup cakap. Dia menahan Kaisar untuk tidak berurusan dengan dirinya, karena jika tidak, mungkin saat ini justru posisinya akan menjadi paling diuntungkan. Lagi pula Kaisar pasti juga tidak mau melepaskan keuntungannya sendiri hanya karena ulah dari pangeran kedua.
Jadi semuanya pun tidak akan diperpanjang. Sekarang Tuan Putri Manja ini jelas-jelas tidak bisa memahami semua skema yang rumit ini. Setelah merenung sebentar, Suofan kemudian menatap Suang-er dan berkata dengan wajah yang serius, "Nona Suang-er, kakekmu telah banyak bicara padaku saat dia menyerahkanmu padaku. Tapi ada satu kalimat yang kuingat, bahwa kamu pasti berguna untukku. Karena itu pun aku berjanji padanya untuk menjagamu. Tapi sekarang kau bahkan tidak berguna untukku. Kau malah mengoceh sana kemari dan mengajariku. Jika hanya itu yang kau bisa, maka posisi itu sudah ada yang menempati di dalam keluarga Luo." Mendengar kata-kata dari Suofan ini, pipi Yuncang pun tampak memerah. Meskipun kata-kata itu penuh dengan sarkas, tapi dia yakin kalau yang Suofan maksud itu adalah dirinya. Dengan begitu Yuncang hampir terbang ke langit karena merasa sangat bahagia. Setelah beberapa saat, Suang-er kemudian menggertakkan giginya dan dia pun melepaskan dirinya dari Yongning dan berjalan keluar. Yuncang dan Yoning berusaha untuk menghentikan dia, tapi Suang-er terus berjalan tanpa memperdulikan mereka. Sedangkan Suofan, dia hanya menghela nafas panjang saat melihat punggung dari Suang-er. Namun sayangnya sebelum Suang-er keluar dari tempat itu, dia menabrak seorang anak kecil yang kira-kira berusia 8 tahun. Dan kemudian mereka pun tersungkur ke lantai. Saudari Suang-er. Melihat orang yang menabraknya, anak itu segera menghampirinya dan menangis. Xiao Dongxi, ada apa?" kata Suang-er yang kini masih menahan rasa terkejutnya. "Hal buruk telah terjadi. Kakek, dia terbunuh," kata Xiao Dongxi sambil menangis. Hati Suang-er serasa hancur dan wajahnya berubah menjadi pucat. Suofan mendengar hal ini dari kejauhan pun tubuhnya terguncang dan ekspresinya menjadi suram. Bagaimana bisa seorang imam besar yang adalah salah satu penjaga dari kekaisaran terbunuh? Terlebih itu di dalam kota. Siapa yang berani melakukannya? Pikir Suofan. "Panggil Tetuali dan bawa mereka. Ayo pergi," kata Suofan yang kemudian berjalan ke depan sambil berseru. Yuncang segera mengangguk dan mengatur semuanya. Lalu setelah beberapa saat, Tetuali, Qiu Yanhai, dan juga Zuekin berkumpul di sana. Mereka pun menjaga Yongning, Yuncang, dan Suang-er, lalu kemudian bergegas menuju ke rumah imam besar. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai di rumah imam besar. Namun ketika mereka membuka pintu ruangan imam besar, semuanya pun dibuat sangat terkejut. Saat ini imam besar masih duduk di kursi utama, tapi sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka penyiksaan. Bahkan kedua bola matanya pun dicongkel dan kepalanya kini sudah terkulai lemas. "Kakek!" teriak Suang-er dengan penuh keterkejutan. Dia bergegas ke depan dan menangisi jasad dari kakeknya itu. Yuncang dan Yoning pun ikut menangis dan sambil memeluk Suang-er. Suofan menatap tubuh dari imam besar dengan tatapan yang dingin, lalu dia berkata pada Tetuali, "Apa pendapatmu tentang kejadian ini?" Sesungguhnya keluarga Yun adalah salah satu keluarga yang telah ada di dalam kekaisaran selama ribuan tahun. Mereka dihormati karena kenetralan mereka dan mampu untuk meramalkan takdir. Selain itu, mereka juga membawai 10.000 orang di bawah komando mereka. Jadi saya pun tidak bisa menyimpulkan tentang masalah ini, kata Tetuali dengan ekspresi yang masih sedikit terkejut dan bercampur dengan kebingungan. Qiu Yanhai tampak mengangguk dan kemudian dia menunjuk tubuh imam besar lalu berkata, "Orang tua itu telah disiksa dengan cara yang keji. Tapi sekeliling tempat jasadnya berada saat ini sama sekali tidak ada bekas penyiksaan itu. Artinya dia telah dibawa pergi dan disiksa di tempat yang lain." Setelah itu mereka mencongkel matanya dan mengembalikannya lagi ke tempat ini. Saya pikir mata itu pasti memiliki kemampuan untuk memecahkan rahasia surga. Karena itu mereka melakukan ini semua. Jika yang kamu katakan itu memang benar, maka seharusnya keluarga Yun selalu menjadi incaran selama ribuan tahun. Tapi kenapa mereka baru melakukan ini sekarang? Kupikir kematian imam besar ini pasti memiliki alasan yang lain. Tapi karena dia sudah mati, maka kita tidak bisa bertanya padanya.
Tapi kupikir mata itu pasti tidak ada hubungannya, kata Zulfan sambil menghela nafas dalam-dalam. Kini dia mulai mengingat kebersamaannya dengan imam besar, dan dia juga teringat akan kata-kata dari imam besar sebelumnya, yang mana itu kalau dipikir-pikir lagi menjadi agak aneh. Kini Zulfan mulai berpikir, apakah mungkin kalau semua kejadian ini sudah diprediksi oleh imam besar? Mungkinkah imam besar itu memang sudah meramalkan takdirnya sendiri? Zulfan kini terus memikirkan hal ini dan perlahan menyadari sesuatu. Zulfan mulai berpikir, apakah mungkin kalau semua kejadian hari ini sudah diprediksi oleh imam besar? Mungkinkah imam besar sudah meramalkan takdirnya sendiri? Zulfan terus memikirkan ini dan perlahan menyadari sesuatu. Saat ini Yuncang memandang Zulfan dan yang lainnya. Kalian semua, kenapa kalian berdiskusi sangat lama? Apa kalian tahu siapa yang membunuh kakek Nona Suang-er? Mendengar hal ini, Suang-er pun menoleh dan wajahnya tampak khawatir. Dan begitupun Yongning yang kini ikut menoleh juga. Sekarang ibu kota kekaisaran sedang dipenuhi oleh berbagai macam orang, dan entah siapa pelaku pembunuhan ini, kata Zulfan sambil mengangkat tangannya dengan lemah. Tapi meski begitu, tidak penting untuk tahu siapa pembunuhnya saat ini. Hal terpenting adalah menyelesaikan wasiat dari imam besar. Sebelumnya dia memberikan Suang-er padaku, dan itu adalah keinginan terakhirnya. Bahkan mungkin dia telah meramalkan semua kematiannya ini. Benar juga. Kenapa aku begitu ceroboh dan tidak pernah meramalkan umur kakek? Seharusnya aku menyadarinya lebih awal, kata Suang-er sambil menangis dan meratapi kepergian dari kakeknya. Kini Yuncang dan Yoning bergantian menghibur Suang-er. Tapi kemudian Zulfan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kemungkinan kakekmu sudah tahu akan semua ini dan melakukannya dengan sengaja. Aku sangat mengagumi keputusannya. Karena itu, aku pun akan memenuhi janjiku padanya. Dan mulai hari ini, keluarga Luo akan menjaga keluarga Yun. Nona, bagaimana pendapat Anda? Tentu saja, itu harus dilakukan, kata Yuncang yang mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Suang-er segera menyeka air matanya dan melirik Yuncang lalu berterima kasih padanya. Kemudian dia memandang Zulfan dan berkata, maafkan saya Steward Zuo, saya selalu menganggap Anda sebagai orang jahat. Meski pada kenyataannya Anda tidak melakukan hal yang buruk pada saya. Kali ini saya sungguh merasa berterima kasih. Tidak perlu, karena keburukan sudah seperti nama tengahku, kata Zulfan sambil tersenyum. Lalu karena saat ini ibu kota kekaisaran sangat kacau dan keluarga Yun tidak memiliki pemimpin saat ini, maka kemungkinan besar keluarga Yun akan menjadi sasaran untuk perebutan kekuasaan. Karena itu, aku menyarankan supaya keluarga Yun pergi ke Gunung Angin Hitam dan tinggal di bawah naungan keluarga Luo. Bagaimana dengan keputusan ini? Kurasa itu juga ide yang bagus. Tapi keluarga Yun berjumlah ribuan orang. Bagaimana mungkin kami akan mendapatkan izin dari Yang Mulia untuk meninggalkan kekaisaran? Kata Suang-er dengan sedikit keraguan di wajahnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Apa kamu lupa siapa yang ada di hadapanmu sekarang? Pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia. Siapa yang berani menghentikanku? Kata Zulfan dengan senyuman jahatnya. Zulfan kemudian mengeluarkan jubah yang diberikan oleh kaisar padanya dan menyerahkannya pada Tetuali. Tetuali, bawa jubahku dan bawa semua orang dari keluarga Yun untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bawa ini dan tunjukkan pada para penjaga supaya kamu dibukakan jalan. Baik, jawab Tetuali lalu memberikan hormat. Tapi meski begitu ada sedikit keraguan di sudut mata Tetuali, dan dia pun bertanya lewat telepati. Steward Zuo, sejak kapan Anda menjadi begitu baik? Ini jelas bukan gaya Anda. Apa Anda suka pada gadis kecil ini? Pergilah, aku tidak sekotor yang kamu pikirkan. Sekarang keluarga Yun sedang dalam kesulitan dan ini adalah kesempatan untuk mengambil hati mereka. Bagaimana bisa kamu tidak menyadari ini? Kata Zulfan pada Tetuali lewat telepati.
Tetuali sangat terkejut dan segera mengacungkan jempolnya pada Zuofan. Anda memang luar biasa bijak. Dengan bersatunya keluarga Yun di dalam keluarga Luo, mungkin keturunan Anda nantinya pun bisa melihat masa depan. Sungguh masa depan yang sangat cerah. Kentut tua, bagaimana kau tidak bisa menangkap maksudku? Ini adalah saat di mana pihak ketiga berniat mengambil makanan secara terbuka, sedangkan kita berusaha untuk menyelinapkannya dari balik layar. Sekarang dia sedang menyiapkan gaun pengantin. Jika dia tahu pengantinnya menghilang, dia pasti akan sangat marah besar, kata Zuofan sambil menyeringai. Tetuali tampak mengerutkan keningnya dan berkata dengan sedikit kecurigaan, "Tunggu, apa Steward Zuo sudah tahu siapa pelakunya? Bagaimana aku bisa bermain game kalau aku tidak tahu siapa yang menjadi lawanku? Sekarang sudah saatnya untuk memainkan peran," kata Zuofan dengan kilatan cahaya di sudut matanya. Tetuali pun segera mengangguk dan menundukkan kepalanya. Setelah itu, Tetuali segera membawa semua orang dari keluarga Yun untuk bergegas keluar dari ibu kota kekaisaran. Karena jika sampai terlambat, mungkin kaisar akan menghentikan mereka. Setelah itu, setelah mereka semua sampai di depan gerbang, Tetuali segera menunjukkan jubah milik Zuofan dan para prajurit tidak bisa melakukan apapun selain membukakan pintunya. Kini satu persatu orang-orang dari keluarga Yun mulai melangkahkan kaki keluar gerbang kota, yang mana mereka saat ini di bawah pimpinan dari 3 tetua keluarga Luo. Di sisi lain, komandan penjaga, dia segera mengirimkan orang untuk memberikan informasi ini kepada kaisar. Lalu, di istana, laporan tentang kematian imam besar pun akhirnya sampai di telinga kaisar. Dan di sini kaisar wajahnya terlihat sangat terkejut kemudian jatuh dari kursinya. Di sana dia terlihat menangis seolah-olah mengenang semua kebersamaannya dengan imam besar. Wah, imam besar sungguh adalah orang yang bijak dan sudah membimbing kita untuk mempertahankan kekaisaran ini selama ini. Lantas kenapa kamu pergi dengan cara seperti ini? Jika kamu pergi, lantas siapa juga yang akan membantuku untuk menunjukkan jalan yang harus kupilih? Kata kaisar dengan penuh kesedihan. Kaisar, mohon bisa mengontrol emosi Anda. Sekarang kita harus segera menemukan pembunuhnya supaya kekaisaran tidak menjadi goyah, kata Zantian yang segera mengepalkan tinjunya ke arah kaisar. Meskipun saat ini Zantian juga merasa sangat sedih karena kepergian imam besar dengan cara yang begitu kejam, tapi dia harus berpikir dengan jernih, karena mereka adalah para pilar penjaga stabilitas kekaisaran. Tuan Sima juga segera ikut membujuk kaisar. Yang mulia, apa yang dikatakan oleh Menteri Dugu itu benar. Saat ini mencari pelakunya adalah hal yang terpenting. Jika kematian imam besar ini sampai tersebar ke seluruh kekaisaran, maka itu akan membuat keraguan di mata masyarakat tentang reputasi penjagaan kekaisaran. Yang mulia harus segera memberikan titah dan melakukan penyelidikan yang ketat. Kalian berdua benar. Sekarang prioritas kita adalah menemukan pembunuhnya. Meskipun aku harus menggunakan kekuatan para menteri, maka aku harus melakukan ini untuk mengungkapkan dan menangkap pembunuhnya. Sekarang ku perintahkan untuk menutup seluruh gerbang kota dan tidak ada satupun yang diizinkan untuk keluar masuk kota sesuka hati. Kemudian kepala dari 8 pilar, Menteri Zhuge Changfeng, penerus keluarga Yun yang selamat, dan semuanya bawalah kemari. Aku ingin memeriksa satu persatu, kata kaisar dengan penuh kemarahan di matanya. Baik, jawab Zantian yang kemudian segera menjalankan perintah itu. Dalam sekejap seluruh kota sudah seperti kota mati dan tidak ada satupun orang yang berkeliaran di jalanan. Zuofan dan yang lainnya kini masih berada di dalam rumah keluarga Yun untuk menjaga jasad dari imam besar. Lalu saat mendengar langkah kaki kuda yang begitu banyak, senyuman mulai muncul di wajah Zuofan. Dia pun tampak bergumam, "Oh, suara yang begitu indah," katanya. "Kuharap kekaisaran tidak berakhir dalam kekacauan," kata Yongning dengan mulut yang sedikit cemberut. Zuofan pun tersenyum lalu berkata, "Anda tidak perlu takut. Dunia tidak akan kacau hanya karena hal ini. Mari kita lihat apa yang akan terjadi." Perlahan cahaya melintas di mata Zuofan.
Kini seolah ada sesuatu yang besar yang sedang ia rencanakan. Di sisi lain, di dalam kediaman gerbang kekaisaran, para tetua Leng Wuchang dan juga Huang Pu Tianyuan sekarang tengah duduk manis di aula. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan Du Gulin, salah satu dari macan Tianyu, muncul di sana. Dia perlahan maju dan kemudian mengepalkan tangannya. Patriark Huang Pu, yang mulia meminta Anda untuk pergi ke persidangan di istana kaisar. Ada apa ini? Kenapa begitu berisik? Kata Huang Pu Tianyuan dengan ekspresi yang kurang senang. Lalu Du Gulin pun berkata dengan dingin, Imam besar, Tuan Yun Xuanji telah dibunuh dan kaisar sedang melakukan penyelidikan. Apa? Imam besar dibunuh? Kata Huang Pu Tianyuan dengan penuh keterkejutan. Lalu di sisi lain, berita ini pun menyebar dengan cepat ke setiap keluarga besar lainnya. Waktu pun berlalu dan sekarang di aula persidangan semuanya telah berkumpul. Kaisar duduk di atas tahta yang megah dan samar-samar dia melirik ke bawah. Di sebelah kiri di sana terdapat ke-8 patriark dari ke-8 pilar yang sudah berkumpul. Selain itu di sana juga ada Zhuo Fan dan beberapa penjabat lainnya seperti Suge Changfeng ataupun Dugu Shangtian. Sedangkan di sebelah kanan kaisar, di sana ada pasukan bersenjata yang tampak menjaga jasad dari imam besar, lalu juga Zhuang Er yang saat ini masih tampak menangis di sisi imam besar. Melihat pemandangan yang menyedihkan ini, orang-orang mulai menggelengkan kepalanya. Mereka mulai menghela nafas panjang. Setelah itu kaisar memandang semua orang dan berkata dengan marah, beraninya bajingan itu membunuh imam besar. Tindakannya sungguh melawan hukum dan memprovokasi kekaisaran. Sekarang kita harus menemukan siapa pembunuh ini dan semua orang penting sudah berkumpul di sini. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Yang mulia, menurut pendapat saya bahwa siapa saja dapat membunuh imam besar. Terlebih kekuatan kultivasinya itu tidaklah rendah dan juga tidak banyak penjaga di kediamannya. Bahkan seorang ahli di ranah surga yang mendalam saja bisa membunuhnya. Namun jika dilihat dari kematiannya, itu pasti bukanlah orang biasa, lantaran dia dibawa pergi dan disiksa terlebih dahulu. Jelas itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga terkemuka di kekaisaran, kata Zhantian sambil membungkuk. Leng Wuchang kini tampak meliriknya dan berkata dengan dingin, Menteri Dugu, apa yang Anda katakan memang benar. Tapi Anda tidak boleh seolah-olah mengatakan kalau pelakunya pasti berasal dari ke-8 pilar saja. Anda juga harus ingat bahwa keluarga kekaisaran juga merupakan keluarga terkuat yang ada di dalam kekaisaran. Selain itu, selain mereka juga ada ke-4 penjaga kekaisaran yang juga adalah yang terbaik di seluruh kekaisaran. Apa katamu? Leng Wuchang, jaga bicaramu. Apa kau mencurigai aku? Aku adalah orang yang selalu berdiri tegak dan menjaga keadilan. Dan imam besar adalah orang yang sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku tega melakukan tindakan serendah ini? Kata Zhantian yang kini naik pitam. Leng Wuchang tampak tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, Menteri Dugu, saya harap Anda tidak marah. Saya tidak bermaksud menunjuk Anda sebagai pelakunya. Saya hanya memperluas ruang lingkup penyelidikan ini. Jangan sampai kita membatasi hanya pada kami sebagai 8 pilar yang memiliki kemungkinan untuk membunuh imam besar. Jika itu terjadi, maka bisa jadi si pembunuh itu melarikan diri. Apa yang kamu katakan? Orang tua ini sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Adapun jika aku mengetahui siapa pembunuhnya, aku pasti langsung turun tangan dan mengeksekusinya di tempat, kata Zhantian sambil mendengus. Leng Wuchang hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Leng Wuchang tahu bahwa Zhantian itu adalah seorang jenderal perang yang selalu berurusan dengan medan perang. Jadi bagaimana bisa dia memimpin penyelidikan pembunuhan imam besar ini? Itu mustahil, pikir Leng Wuchang. Selain itu Leng Wuchang juga menyadari bahwa saat ini seluruh kekuatan utama kekaisaran sedang berkumpul di tempat ini. Jika pedang itu jatuh pada salah satu keluarga, maka itu hanya akan menjadi eksekusi sepihak.
Bahkan gerbang kekaisaran pun tidak akan mampu menahannya. Jadi, dia pun membuka ruang lingkup penyelidikan ini supaya menjadi lebih luas. Setelah itu, Leng Wuchang tampak mengerutkan keningnya sambil melihat Zhuo Fan di kejauhan. Sayangnya kini Zhuo Fan masih tampak santai, seolah dia tidak peduli dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Bahkan terlihat Zhuo Fan itu seperti sudah menyiapkan setiap langkah yang akan dia ambil. Kaisar pun tampak memperhatikan reaksi dari setiap orang yang hadir di sana. Lalu samar-samar dia berkata, kasus imam besar memang berada di luar jangkauan dari orang biasa. Tapi keluarga kekaisaran pun tidak bisa menjadi tempat yang dicurigai. Karena itu, mari kita tanyakan pada saudari Zhuang-Er, siapa yang terakhir kali terlihat bersama dengan imam besar? Zhuang-Er terkejut lalu tampak berpikir sejenak. Setelah itu dia melirik Zhuo Fan, tapi di kejauhan Zhuo Fan sedikit mengangguk, seolah itu adalah perintah untuk menceritakan semuanya. Setelah itu Zhuang-Er pun menghela nafas dan kemudian berkata, Yang mulia, yang terakhir kali terlihat bersama dengan imam besar itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zhuo Fan. Semua orang yang ada di sana dipenuhi dengan rasa terkejut dan segera mereka menoleh ke arah Zhuo Fan bersamaan. Baru beberapa waktu yang lalu Kaisar menobatkan Zhuo Fan itu sebagai pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia. Lalu sekarang dia sudah terlibat dalam kematian imam besar. Ini adalah sebuah berita yang luar biasa. Lagi pula jika pelakunya memang benar adalah Zhuo Fan, bukankah ini terlalu ceroboh, pikir mereka semua. Tapi jika mengingat reputasi dari Zhuo Fan sebelumnya, itu bukanlah hal yang mustahil. Apalagi kemanapun dia pergi, Zhuo Fan itu selalu membuat keributan dan tidak pernah merasa takut untuk membunuh siapapun. Apakah mungkin kalau Zhuo Fan dan imam besar itu bertengkar, lalu Zhuo Fan membunuhnya di tempat? Itu adalah hal yang dipikirkan oleh semua orang saat ini. Kini Kaisar menatap Zhuo Fan dengan dingin lalu berkata, Zhuo Fan, bagaimana tanggapanmu? Apa yang mulia pikir bahwa itu adalah aku? Sayangnya saya harus mengatakan bahwa yang terakhir terlihat bersama dengan imam besar itu tidak sama dengan siapa yang terakhir dilihat oleh imam besar. Dan saya bisa mengatakan bahwa yang terakhir dilihat oleh imam besar itu bukanlah saya. Lantas bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dirimu tidak bersalah? Kata imam besar dengan dingin. Zhuo Fan tersenyum lalu dia kemudian berkata, bukankah itu sudah jelas? Saya sendiri memiliki banyak saksi yang bisa membela saya. Sebelumnya imam besar dan saya sangatlah cocok. Kita sudah seperti bestie. Bahkan sebelum saya pergi, dia mempercayakan cucunya untuk hidup bersama dengan saya. Jadi, Nona Zhuang-Er itu adalah saksi yang pertama. Kemudian saksi yang kedua, setelah kami meninggalkan rumah imam besar, kami ditangkap oleh kaki tangan dari pangeran kedua yang kemudian mengikat kami. Yang mana kemudian pangeran kedua bertanya apakah dia memiliki takdir kaisar atau tidak pada Nona Zhuang-Er. Baiklah, aku yakin itu memang tidak ada hubungannya denganmu, kata kaisar yang buru-buru melambaikan tangannya dan menghentikan cerita dari Zhuo Fan. Kini kaisar sendiri sampai menggertakkan giginya dan merasakan perasaan getir karena tingkah pangeran kedua itu. Kaisar pun menyadari bahwa Zhuo Fan itu membawa nama pangeran kedua ke dalam masalah ini itu hanya untuk menyebabkan masalah lain untuk dirinya sendiri. Jadi dia harus segera menghentikan Zhuo Fan sebelum semuanya terbongkar di depan umum atau dia yang akan kerepotan. Lagi Kaisar menatap Zhuo Fan dan kemudian dia berkata dengan senyuman, Steward Zhuo adalah orang yang bijaksana, berani, dan jujur. Jadi dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Zhuo Fan pun tersenyum lalu mengangguk. Sedangkan Sui Changfeng dan Leng Wuchang keduanya diam-diam tertawa ketika melihat adegan ini. Karena sebenarnya mereka berdua pun sudah tahu tentang insiden pangeran kedua, tapi mereka tidak berani untuk mengumbarnya. Lalu menunggu kaisar sendiri yang memaksa untuk mengumbar itu adalah sebuah pilihan yang bijak, seperti yang dilakukan oleh Zhuo Fan saat ini. Namun sekarang kaisar tidak boleh berhenti di sana. Dia pun kemudian berkata, kalau begitu, apakah Steward Zhuo melihat orang lain yang datang setelah atau sebelum Anda ke rumah imam besar? Kini kilatan cahaya melintas di mata kaisar.
Jika dia tidak bisa membawa keluarga Luo menuju jurang, maka dia hanya harus membawa keluarga lain yang juga berpotensi untuk diseret ke dalam jurang. Terlebih dia mengetahui kalau sebelum kedatangan Zuo Fan ke rumah imam besar, di sana ada Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan yang sudah berkunjung. Lantas setelah itu Zuo Fan pun mengangguk dan dia berkata, "Benar, saya sebelumnya melihat Tuan Leng dan Patriark Huang Pu Tianyuan datang mengunjungi imam besar. Dan selain itu, mereka juga terlihat berdebat, meskipun mereka tidak menyadari kedatangan saya." Mendengar hal ini, Huang Pu Tianyuan ataupun Leng Wuchang keduanya terkejut dan ekspresi mereka menjadi suram seketika. Jika ini dilanjutkan dan mereka diputuskan bersalah, maka seluruh kekuatan yang berkumpul di sini pasti akan menghancurkan seluruh gerbang kekaisaran. Ini benar-benar bahaya yang luar biasa besar. Tapi sebelum Huang Pu Tianyuan membuka mulutnya dan melakukan pembelaan, Zuo Fan kemudian berkata, "Tapi setelah mereka bertengkar sebentar, mereka kemudian pergi, dan di saat itulah mereka bertemu dengan saya." Itu tidak penting," kata Kaisar sambil melambaikan tangannya. Namun Suge Changfeng rupanya tidak tinggal diam. Dia kemudian berdiri lalu berkata, "Saya pikir itu justru sangat penting yang mulia. Karena dengan statement ini kecurigaan terhadap gerbang kekaisaran pun dapat dihapuskan." "Bagaimana bisa?" kata Kaisar dengan sedikit keheranan. Suge Changfeng kemudian tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Yang mulia, tolong pikirkan hal ini baik-baik. Jika Huang Pu Tianyuan dan juga Tuan Leng memang ingin membunuh imam besar, bukankah saat berada di dalam ruangan itu adalah waktu yang terbaik untuk membunuh imam besar? Apalagi mereka tidak tahu kalau ternyata di luar ada orang lain. Tapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kecurigaan pada mereka pun dapat dihilangkan." "Itu masuk akal," kata Zuo Fan sambil mengangguk. Saat mendengar kata-kata dari Zuo Fan, Suge Changfeng ataupun Leng Wuchang pun hanya bisa tertawa kosong, karena mereka semua tidak menduga respon dari Zuo Fan kali ini. Sedangkan di sisi lain, Kaisar justru semakin marah dan wajahnya pun memucat. Lalu setelah itu, Kaisar mulai memeriksa satu persatu orang yang datang di sana. Tapi tidak ada satupun petunjuk yang bisa didapatkan. Pada akhirnya Kaisar tidak bisa menahan semua orang untuk tetap bertahan di sana dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing. Saat di dalam perjalanan pulang, Leng Wuchang tiba-tiba meninggalkan Huang Pu Tianyuan dan mengejar Zuo Fan. Setelah itu dia segera mengepalkan tangannya dan berkata, "Steward Zuo, meskipun kita adalah musuh, tapi terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi." Zuo Fan menyeringai dan kemudian dia berkata, "Kita memang adalah musuh, tapi kondisi ini memaksa untuk berada di sisi yang sama. Jadi itu bukanlah sebuah kebaikan yang kulakukan untuk kalian. Saya mengerti, tapi tetap saja saya harus berterima kasih atas bantuan dari Steward Zuo." Oh, sejak kapan kedua orang hebat ini memiliki hubungan yang begitu dekat? Tiba-tiba suara seorang pria dari belakang mendekati Zuo Fan dan juga Leng Wuchang. Keduanya kemudian menoleh dan melihat bahwa ternyata itu adalah Menteri Suge Changfeng. Perdana Menteri Suge Changfeng, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Anda tadi," kata Leng Wuchang. "Itu bukanlah masalah besar. Lagi pula seperti apa yang dikatakan oleh Steward Zuo, kejadian ini memang memaksa kita untuk hidup berdampingan. Ini bukanlah tentang membantu gerbang kekaisaran, tapi ini juga sebenarnya untuk membantu keluarga Luo keluar dari masalah mereka sendiri. Jika tidak, mungkin angan-angan kaisar akan menjadi kenyataan," kata Suge Changfeng. "Saya juga menyadarinya. Tampaknya kaisar memang sengaja menggunakan kematian imam besar untuk mengumpulkan semua kekuatan utama kekaisaran dan mencari dukungan. Dengan menyalahkan salah satu pihak, maka kaisar dapat dengan mudah menyingkirkan keluarga Luo ataupun gerbang kekaisaran. Dengan semua kekuatan yang berkumpul di sini, itu semua sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan," kata Leng Wuchang. Zuo Fan kini tampak menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika keluarga Luo ataupun gerbang kekaisaran dapat lepas kali ini, tapi saat ini rencana utama kaisar masih tetap berjalan. Keluarga Luo masih akan tetap menyingkirkan gerbang kekaisaran.
Karena itulah dia memberikan aku gelar ini hanya sebagai pelayan. Tapi di sisi lain, ini cukup berguna, kata Suo Fan. Steward Suo benar-benar berwawasan luas. Saya sungguh mengaguminya, kata Suge Changfeng sambil memberikan hormat pada Suo Fan. Meski kita di sisi yang sama saat ini, tapi permainan tidak akan menyenangkan jika tidak ada lawan sama sekali. Bukankah begitu? Kata Suo Fan sambil tertawa kecil. Leng Wuchang dan juga Suge Changfeng mendengarkan ini, kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak. Mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan oleh Suo Fan. Meski ketiganya ini memiliki tujuan yang sama saat ini, tapi pada dasarnya mereka masih bermusuhan. Karena itu mereka pun tidak akan menyerah satu sama lain. Dan di sisi lain, kekaguman mereka pun saling tumbuh satu sama lain. Di dunia ini, hanya orang-orang yang memiliki chemistry yang dapat bekerja sama dengan baik. Bahkan meskipun mereka itu musuh, tapi mereka memiliki chemistry yang kuat. Jadi mereka pun dapat bekerja sama dengan baik, sama seperti pada saat persidangan hari ini. Dan mereka bertiga berhasil menggagalkan rencana dari Kaisar untuk mengurangi kekuatan penyeimbang saat ini. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu siapa pembunuh imam besar? Kata Suge Changfeng tiba-tiba. Suo Fan dan Leng Wuchang keduanya tertawa tanpa komitmen. Lalu Suo Fan sedikit menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu ingatkah Anda pada apa yang dikatakan oleh Kaisar sebelumnya? Tentang siapa yang datang sebelum saya ke rumah imam besar? Bukankah itu semua sudah cukup menjelaskan? Tidak perlu membahas ini lebih lanjut, karena ini masih adalah ibu kota kekaisaran dan wilayah kekuasaan dari Kaisar sendiri." Suge Changfeng dan Leng Wuchang keduanya pun mengangguk dengan jelas. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Suo Fan bahkan mampu menebak sampai sejauh ini. Ya, lebih baik kita sudahi pembicaraan ini, karena bukan tidak mungkin sang Raja Hantu dari 4 penjaga berada di sekitar kita saat ini, kata Suge Changfeng. Lalu segera Suo Fan dan Leng Wuchang pun menganggukkan kepala mereka. Suo Fan sendiri sebelumnya pernah mendengar nama dari Raja Hantu ini. Dia adalah salah satu dari 4 penjaga kekaisaran. Dan Raja Hantu itu adalah orang yang sangat misterius. Bahkan tidak satu pun yang pernah melihat rupa dari Raja Hantu ini selain Kaisar. Dikabarkan bahwa Raja Hantu ini itu seperti bayangan yang dapat bersembunyi di dalam kegelapan dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara wanita. Steward Suo. Itu adalah Suang Er yang saat ini bergegas berlari mengejar Suo Fan. Wajahnya tampak sangat cemas dan kemudian dia buru-buru berkata, "Xiao Dongxi dan yang lainnya dalam bahaya. Tolong cepat selamatkan mereka." Suo Fan terkejut akan pernyataan ini. Tapi bagaimana bisa Suang Er mengetahui hal itu semua? Tampak keraguan muncul di wajah Suo Fan. Melihat wajah dari Suo Fan ini, segera Suang Er mengatakan, "Aku bisa merasakannya." Setelah itu Suge Changfeng pun mengangguk dan berkata, "Steward Suo, sebagai seorang gadis suci, Nona Zuang itu bisa melihat rahasia surga dan intuisinya pun sangat tajam. Jadi itu pastilah benar." Suo Fan pun mengerti lalu segera mengangguk dan dia pun berkata, "Baiklah, saya akan pergi. Sekarang saya akan minta tolong Anda berdua untuk mengantarkan Nona Suang Er ke mansion keluarga Luo. Itu adalah masalah yang kecil. Anda segeralah berangkat," kata Leng Wuchang dan Suge Changfeng yang kemudian keduanya tersenyum tipis. Lalu setelah itu Leng Wuchang kemudian berkata, "Tapi bagaimana Anda bisa pergi sekarang? Seluruh gerbang kota sudah ditutup dan tidak ada yang bisa keluar masuk dengan bebas." Suo Fan pun berbalik dan kemudian dia berkata, "Itu adalah hal yang sepele dan aku sudah memahaminya." Segera lingkaran emas muncul di pupil kanan mata Suo Fan, lalu kemudian dalam sekejap dia menghilang. Lagi-lagi Leng Wuchang dibuat terkejut oleh tindakan dari Suo Fan ini dan dia pun bergumam. Suo Fan memang adalah orang yang aneh dan memiliki metode yang sungguh tidak terduga. Dengan kekuatan magisnya sekarang bahkan siapa yang bisa menyentuhnya? Suge Changfeng pun mengangguk dan dia berkata, "Itu benar. Jika tidak, mungkin Anda tidak akan kehilangan begitu banyak di bawah tangan Anda," kata Suge Changfeng yang kemudian mengambil kesempatan ini untuk mengolok-ngolok Leng Wuchang sekali lagi.
Sedangkan di sisi lain pipi Leng Wuchang sendiri menjadi memerah karena merasa malu. Setelah itu sesuai dengan janji, Leng Wuchang serta Sugi Changfeng mengantarkan Suang Er untuk kembali ke kediaman keluarga Luo. Hanya saja sepanjang jalan mereka pun kembali bercerita dan Leng Wuchang menyadari bahwa ternyata ada hubungan antara keluarga Yun dan keluarga Luo saat ini. Dari apa yang diceritakan oleh Suang Er, akhirnya baik Leng Wuchang maupun Sugi Changfeng pun menyadari bahwa ternyata imam besar itu telah mempercayakan Suang Er pada Zuo Fan, dan juga supaya Suang Er itu bisa merubah Zuo Fan menjadi lebih baik. Setelah itu kedua laki-laki tua ini saling memandang satu sama lain dan mengangguk dalam diam. Kini mereka benar-benar menyadari siapa sebenarnya pembunuh imam besar dan kenapa hal ini sampai terjadi. Tapi mereka juga sadar bahwa sang pembunuh ini sungguh-sungguh sudah melewati batas. Hanya saja semakin dipikirkan lagi, mereka tidak bisa memahami kenapa imam besar bahkan rela mati untuk keluarga Luo. Itu masih menjadi rahasia yang belum terjawab dalam pikiran mereka. Setelah sampai di istana dari keluarga Luo, Suang Er kemudian membungkukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih tuan-tuan telah menjaga saya dan mengantarkan saya ke tempat ini." Leng Wuchang kemudian berkata, "Tidak masalah Nona Suang. Sekarang setelah apa yang terjadi pada imam besar, lalu apa yang ingin Anda lakukan?" Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini, kakek saya akan dimakamkan dengan upacara pemakaman kekaisaran, kata Suang Er yang kini wajahnya tampak kembali suram. Namun dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Setelah itu, Leng Wuchang tampak menghela nafas panjang lalu berkata, "Seharusnya ini menjadi sebuah simbol kehormatan. Tapi melihat sang pembunuh berperilaku seolah-olah tidak terjadi apapun di pemakamannya nanti, bagaimana bisa imam besar beristirahat dengan tenang?" Apa? Apa yang baru saja Anda katakan?" kata Suang Er dengan penuh keterkejutan. Tidak, saya tidak mengatakan apapun. Lupakan saja Nona. Anggap saja Anda tidak pernah mendengar apapun dari saya, kata Leng Wuchang yang pura-pura bodoh. Tapi Suang Er tahu kalau ada yang disembunyikan oleh Leng Wuchang. Kemudian dia segera mendesak, "Bagaimana saya bisa melupakannya? Baru saja saya mendengar kalau Anda mengatakan bahwa pembunuhnya akan hadir di saat pemakaman. Artinya Anda mengetahui identitas asli dari pembunuh ini. Tolong beritahu saya." Leng Wuchang memandang dalam-dalam lalu menghela nafas dan mendorong Suang Er ke belakang sedikit. Lalu dia berkata, "Maafkan saya, tapi saya tidak tahu apa-apa. Kamu harus bertanya pada Steward Zuo kalau ingin tahu detailnya." Setelah itu Leng Wuchang dan Sugi Changfeng pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kini hanya tertinggal Suang Er di sana, di depan pintu kediaman keluarga Luo yang menyaksikan kedua orang itu pergi. Lalu Suang Er pun bergumam, bertanya pada Steward Zuo, apa dia tahu tentang pelaku di balik kematian kakek? Kata Suang Er dengan penuh tanda tanya. Di sisi lain, Sugi Changfeng berjalan di samping Leng Wuchang saat ini dan dia pun berkata, "Tuan Leng, Anda benar-benar tega melakukan ini semua. Bahkan setelah Zuo Fan yang membantu Anda di pengadilan. Tapi Anda bahkan berniat untuk mengacaukan hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Yun. Jika begini, maka saat Zuo Fan kembali mereka pasti akan bertengkar." Kata-kata Perdana Menteri sungguh sangat buruk. Bukankah Zuo Fan sendiri yang mengatakan kalau kami hanyalah saling melindungi saja? Lagi pula kami masihlah musuh saat ini. Jadi apa salahnya sedikit membuat langkah di belakang kepalanya? Lagi pula mungkin dia bahkan lebih kejam saat di belakang saya. Sekarang adalah saat di mana kita bisa bergerak dengan bebas, kata Leng Wuchang. Sugi Changfeng pun sependapat dan perlahan senyuman muncul dari sudut mulutnya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun kemudian berpisah dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kita akan berpindah. Sekarang di sisi yang lain kira-kira berjarak 20 mil dari ibu kota kekaisaran. Di sana terlihat ribuan orang yang mengendarai kuda sedang bergerak maju ke Gunung Angin Hitam. Di depan mereka semua terlihat Tetua Li dan Qiu Yan Hai yang mengamati keadaan dari orang-orang itu sambil memastikan keselamatan mereka.
Sesungguhnya perjalanan kali ini itu sangatlah mulus, cuaca cerah, pepohonan rindang, dan sesekali mereka melewati anak sungai yang menyegarkan. Namun sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba awan menjadi gelap dan jeritan angin mulai terdengar. Kini seluruh area itu benar-benar sudah tertutup oleh awan hitam. Pada saat yang sama, suara seruan pun mulai terdengar dari kejauhan, dan itu mulai mendekat. Tetuali yang mengamati situasi ini dari tadi kemudian dia bergumam. Akhirnya datang juga. Senyuman perlahan muncul dari wajah Tetuali, dan dia pun meremas tinjunya dengan erat. Bagi seorang pencinta pertarungan, momen ini memanglah sangat ditunggu-tunggu. Dia sangat gatal ingin bertarung. Di sisi lain, Qiu Yanhai dan Sue Qin pun mengeluarkan suara mereka, dan kini seolah-olah api dan es bertaut dan mereka sudah siap untuk bertarung. Perlahan terdengar suara jeritan seperti hantu dan sosok-sosok hitam mulai muncul dari kejauhan. Mereka semua bersirah hitam dan seluruh tubuh mereka benar-benar tertutup hingga tidak ada satupun bagian kulit yang terlihat. Mata mereka tampak dingin dan diwarnai oleh tinta hitam, seolah-olah mereka itu sudah seperti orang mati. Tapi selain itu, mereka semua memegang pedang es yang panjangnya kira-kira setengah meter, di mana ujungnya tampak tajam seperti haus darah. Melihat hal ini, orang-orang dari keluarga Yun pun mulai gemetar ketakutan dan perlahan mulai melangkah mundur. Sedangkan Tetuali yang melihat ini kemudian segera memberikan komando. Meski mereka hanya berasal dari ranah surga yang mendalam, tapi jumlah mereka cukup banyak. Kalian berdua harus hati-hati. Sue Qin kemudian mencibir. Tidak peduli berapa banyak mereka, tapi mereka itu hanyalah ahli di ranah surga yang mendalam, dan tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan Steward Zuo. Jadi kita hanya perlu menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Lalu setelah itu, Sue Qin kemudian melangkah maju. Kalian semua perhatikan, kami adalah master ganda es dan api dari keluarga Luo. Berhentilah kalau tidak ingin tamat, kata Sue Qin untuk memprovokasi mereka. Tapi sayangnya pasukan bersirah hitam itu sama sekali tidak memperdulikannya dan tetap mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dan bahkan setelah dilihat lagi, ternyata pedang-pedang itu merupakan pedang roh tingkat 4. Hanya saja di mata Sue Qin saat ini, pedang-pedang roh tingkat 4 itu tidak ada artinya. Dia pun tertawa lalu kemudian bergegas ke depan dan melepaskan sebuah cahaya putih dari telapak tangannya. Ledakan pun akhirnya terjadi dan lusinan ahli bersirah hitam itu kemudian dibekukan oleh es yang dikeluarkan oleh Sue Qin. Mereka semua kini tampak tidak bisa bergerak. Lalu dengan satu jentikan jari, es itu kemudian hancur berkeping-keping dan orang yang terjebak di dalam es itu ikut hancur. Tapi anehnya meski rekannya dihancurkan seperti itu, sama sekali prajurit bersirah hitam yang lainnya tidak merasakan terkejut ataupun ketakutan. Sedangkan Sue Qin sendiri melihat ini penuh dengan semangat. Sudah kukatakan bahwa mereka hanyalah ahli dari ranah surga yang mendalam. Pukul saja, maka semuanya akan habis. Qiu Yanhai pun ikut tertawa lalu segera ikut bergabung dalam pesta. Kamu benar-benar berwawasan luas. Bertindak terlalu hati-hati memang bukanlah jalan kita. Segera ledakan api yang berbentuk naga lepas dari tangan Qiu Yanhai. Ledakan itu langsung membumi hanguskan lusinan ahli bersirah hitam itu. Melihat dua pasutri yang sedang bertarung dengan mudahnya ini membuat orang-orang dari keluarga Yun pun merasa lega. Kini keselamatan mereka pasti sudah terjamin di bawah 3 ahli di ranah visi dewa ini. Itulah yang mereka pikirkan. Sedangkan di sisi lain, Tetuali masih tampak sedikit bingung dan meragukan apa yang dia lihat kali ini. Apakah memang hanya sesederhana ini untuk mengurus para pasukan bersirah hitam ini? Tapi saat Tetuali sibuk mengkhawatirkan itu semua, kedua pasutri ini terus membantai ahli bersirah hitam itu. Perlahan Tetuali mulai berpikir bahwa mungkin mereka semua memang hanyalah ahli di ranah surga yang mendalam biasa saja. Lalu setelah pemikiran ini muncul, tiba-tiba potongan-potongan tubuh dan zirah yang telah dihancurkan oleh Sue Qin ataupun Qiu Yanhai kini mulai bergetar. Getaran itu terus berlanjut dan menjadi semakin keras.
Secara bertahap, aura itu seperti menarik potongan-potongan yang berserakan di tanah dan kembali menjadi wujud prajurit bersirah hitam. Mereka kini mulai bergerak dan mengambil pedang mereka yang mereka jatuhkan di tanah. Lalu dari waktu ke waktu, prajurit bersirah hitam ini terus bertambah banyak dan suara rintihan terdengar di mana-mana. Setelah itu, suara tawa tiba-tiba terdengar dari arah prajurit bersirah hitam itu. Jadi inikah duo penyihir es dan api milik keluarga Luo? Rupanya tidak ada apa-apanya. Qiu Yanhai dan Suiqin terkejut saat melihat ini. Mereka berdua saling mandang satu sama lain. Sebagai duo ahli di ranah visi dewa tahap 8, diejek oleh kumpulan ahli surga yang mendalam itu benar-benar tidaklah masuk akal. Lalu saat Qiu Yanhai dan Suiqin hendak menyerang kumpulan prajurit bersirah hitam ini, prajurit bersirah hitam itu justru malah bergegas terlebih dahulu. Mereka kemudian melewati tubuh dari Qiu Yanhai dan Suiqin seperti sebuah bayangan. Begitu para prajurit itu berada di belakang mereka, lalu tiba-tiba tangan mereka ditahan dan tidak bisa bergerak. Merasakan hal ini, Qiu Yanhai dan Suiqin keduanya terkejut dan wajah arogan mereka kini tampak menjadi suram. Setelah itu, prajurit lainnya mulai mengacungkan pedang dan menembakkan cahaya biru ke arah mereka. Segera ledakan pun terjadi dan kini Suiqin serta Qiu Yanhai benar-benar sudah kehilangan wajahnya dan dipermalukan oleh para prajurit bersirah hitam ini. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang tingginya kira-kira 7 kaki dan berpakaian hitam atau bersirah hitam, yang mana dia itu tampak sedang menonton pertarungan ini dari kejauhan. Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun dan hanya mengamati mereka semua. Sedangkan di sisi lain, Tetua Li juga tampak mengamati setiap gerakan dari lawan-lawannya. Hatinya pun tampak bergetar saat melihat semua kejadian ini, dan dia kini tampak merenung untuk beberapa saat. Jika diamati secara langsung, teknik orang-orang ini tuh sudah seperti teknik milik keempat kurcaci, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga benar-benar berbeda. Keempat kurcaci itu menggunakan sihir gabungan mereka dan bekerja sama untuk menyerang. Tapi para prajurit ini tampaknya bergerak secara individu dan dengan gaya mereka masing-masing. Kini bahkan mereka itu tampak seperti hologram dan nyata di saat yang bersamaan. Begitu dia menemukan kata-kata ini, mata Tetua Li pun menjadi cerah dan mendapatkan ide kasar tentang keberadaan dari para prajurit ini. Tapi di sisi lain, Suiqin sudah tidak sabar dan dia berteriak, "Pak Tua Li, bagaimana kamu hanya diam di sana saja dan tidak membantu kami?" Setelah mendengar teriakan itu, tiba-tiba sebuah pedang berwarna biru bersinar dan melaju ke arah leher Suiqin. Sedangkan Qiu Yanhai yang melihat hal ini tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Kini dia sendiri ditahan oleh 6 prajurit bersirah hitam itu dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Tetua Li kemudian berteriak, "Mereka tidak memiliki tubuh fisik. Gunakan kekuatan jiwa untuk menyerang mereka." Tanpa pikir panjang, kedua pasutri ini segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka lalu melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Hanya karena hal itulah prajurit-prajurit yang ada di sekitar mereka kemudian terhempas ke belakang, termasuk prajurit yang hendak menggorok leher Suiqin. Melihat adegan ini, kedua orang ini pun sangat terkejut sekaligus gembira karena akhirnya mereka menemukan jalan untuk melawan para pasukan bersirah hitam ini. Kini mereka menyadari bahwa meskipun orang-orang ini hanya berada di ranah surga yang mendalam, tapi kekuatan jiwa mereka itu sungguh mengerikan. Meski kini mereka jauh lebih tenang karena sudah menemukan jalan untuk melawan orang-orang ini, tapi itu tidak berhenti di sana. Tiba-tiba seorang bersirah hitam memberikan komando, "Berkumpul!" dan segera semuanya menjadi satu dan berkumpul di langit. Setelah itu mereka kemudian bertransformasi seperti sebuah jaring raksasa di langit. Lalu perlahan mereka mengeluarkan kekuatan jiwa mereka, dan tentu ini membuat Qiu Yanhai ataupun Suiqin mundur beberapa langkah karena merasa takut. Ini adalah hal yang wajar, kedua orang ini bukanlah ahli yang berfokus pada kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa mereka itu lemah jika dibandingkan dengan ahli-ahli di ranah visi dewa lainnya. Sedangkan di sisi lain, energi jiwa gabungan dari para prajurit ini bahkan jauh lebih luar biasa dan bisa menyamai kekuatan jiwa dari seorang ahli di ranah visi dewa. Sial,
Bahkan mereka memiliki formasi serangan gabungan, kata Tetua Li yang tampak menggertakkan giginya. Segera dia menarik nafas dalam-dalam dan kini wajahnya berubah menjadi serius dan dia tidak bisa hanya melihat saja. Di sisi lain, salah seorang dari prajurit itu segera berkata, "Ini adalah serangan jiwa gabungan yang sudah kami tingkatkan. Ini adalah hal kecil yang sudah kami persiapkan untuk menghadapi kalian. Jadi apa yang bisa kalian lakukan sekarang?" Ketika suara itu jatuh, segera serangan berwarna hitam itu melesat ke arah Qi Yuanhai dan Suekin. Tapi keduanya tidak punya kapasitas untuk menahan serangan ini. Bahkan kini mereka itu hanya bisa tersenyum pahit sambil menahan tekanan jiwa yang menerjang ke arah mereka. Lalu tiba-tiba sosok bayangan hitam dengan segera berdiri di hadapan mereka berdua. "Tetua Li, apa yang kamu lakukan?" teriak Qi Yuanhai dengan panik. Ternyata itu adalah Tetua Li, dan Tetua Li pun tersenyum, lalu dia memancarkan cahaya yang menyilaukan. "Seharusnya kamu tidak perlu bertanya. Aku di sini untuk memberikan pelajaran pada orang-orang ini. Kalian sebagai tetua keluarga Luo seharusnya tidak membiarkan orang-orang lemah ini meremehkan kalian." Teknik ketiga, jiwa naga hantu, teriak Tetua Li yang kemudian dibarengi dengan raungan naga hitam yang menggetarkan dunia. Dalam sekejap, naga bergegas ke depan dan menunjukkan taring serta cakarnya seolah-olah siap untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Akhirnya sang naga berbenturan dengan gelombang jiwa yang dikeluarkan oleh para prajurit bersirah hitam itu. Lalu sang naga yang tak terkalahkan menghancurkan semuanya dan menabrak lusinan prajurit bersirah hitam yang ada di dalam lintasannya. Segera ledakan keras terjadi dan formasi yang dibuat oleh para prajurit hitam itu hancur seketika. Lalu siapapun yang ditabrak oleh jiwa naga hantu milik Li Jingtian, kini mereka jatuh ke tanah dan perlahan berubah menjadi asap hitam yang kemudian menghilang di udara. Satu langkah saja, kekuatan dari Tetua Li mampu menghapuskan lusinan prajurit yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh Qi Yuanhai serta Suekin. Kini mereka bisa merasakan bahwa jiwa dari orang-orang yang terkena kekuatan dari Li Jingtian ini benar-benar telah menghilang. Kini salah satu dari prajurit itu menjadi waspada dan memperingatkan yang lainnya. "Hati-hati, orang tua itu memiliki serangan jiwa yang dikhususkan untuk melawan kita." Lalu tanpa sadar, semua orang bersirah hitam itu mulai menunjukkan ketakutan dan mundur satu langkah ke belakang sambil melihat Tetua Li dengan penuh kengerian. Kini di sisi lain, Tetua Li tidak bisa menahan tawanya dan dia pun berkata dengan sombong, "Siapa lagi yang mau maju?" Mendengar ini semua prajurit itu terdiam dan saling memandang satu sama lain. Kini bukannya mereka maju, mereka malah melangkah mundur semakin menjauh. Melihat hal ini, orang-orang dari keluarga Yun pun tampak sangat senang, karena akhirnya mereka bisa merasakan keadaan aman sekali lagi. Tapi di sisi lain, Qi Yuanhai sedikit merasakan kesedihan saat melihat Tetua Li yang begitu sombong. Apalagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan mampu menggunakan kekuatan jiwa dengan sangat baik. Ini benar-benar membuat dia merasa sangat iri. "Tetua Li, kamu ternyata benar-benar memiliki trik seperti ini. Bahkan kamu juga menguasai teknik serangan jiwa. Padahal aku tidak pernah melihatmu menggunakan teknik ini sebelumnya," kata Suekin dengan ekspresi yang penuh antusias dan penasaran. Tetua Li kini tampak menyentuh hidungnya dan tersenyum. "Kalian tidak perlu iri padaku. Steward Zhuo lah yang memberikan satu set teknik ini padaku saat aku bergabung dengan keluarga Luo. Tetapi di sisi lain, saat aku mengetahui teknik hidup mati kalian, aku juga merasa sangat frustasi dan iri. Tapi akhirnya aku pun menyadari bahwa semuanya sudah diatur oleh Steward Zhuo. Aku tidak akan cocok dengan teknik hidup dan mati milik kalian berdua, karena aku harus berpasangan dengan orang lain. Tapi di sisi lain, kalian juga tidak akan cocok berlatih teknik kultivasi yang kugunakan saat ini, karena ini adalah teknik seorang diri." Setelah mendengar hal ini, kecemburuan di hati Qi Yuanhai dan juga Suekin pun lenyap seketika. Kini mereka justru semakin mengagumi semua pengaturan dari Zhuo Fan yang bisa melihat semua bakat mereka dan memberikan yang terbaik untuk mereka. "Jika memang begitu Tetua Li,
Sepertinya kami harus menyerahkan masalah ini kepadamu. Lalu kami akan menjaga rombongan di belakang, kata Suekin yang kemudian mundur sedikit. Tidak masalah, serahkan saja ini padaku, kata Tetuali dengan penuh kesombongan. Namun sebelum Tetuali bertindak lebih jauh, tiba-tiba seorang laki-laki tua yang sedari tadi berada di belakang maju ke depan. Junior bodoh, kamu baru saja menguasai beberapa kemampuan tapi menjadi begitu sombong. Tetuali terkejut saat merasakan aura yang tidak biasa itu bergerak ke arahnya. Lalu tiba-tiba dari langit suara derak rantai terdengar lalu langsung menuju ke arah Tetuali seperti kilatan petir. Langit seolah runtuh karena tekanan kuat dari orang tua ini. Semua orang tertekan, bahkan kedua pasutri yang saat ini berada di ranah visi dewa, mereka pun sampai gemetaran. Sedangkan Tetuali yang merupakan pusat dari serangan ini pun tampak gemetar dan pipinya pun sampai terluka oleh angin yang tidak terlihat. Kaki Tetuali sudah seperti terpaku dan secara bertahap dia semakin terkubur ke dalam tanah. Bahkan kini wajah Tetuali pun berubah menjadi semakin pucat karena akhirnya dia menyadari kalau pria tua bersirah hitam itu tidak berada di level yang sama dengannya. Sambil mengertakkan giginya, Tetuali melihat rantai hitam yang mengarah padanya dan segera dari seluruh tubuhnya terjadi ledakan energi dan segera dia melepaskan jiwa naga hantu miliknya. Tapi tiba-tiba sebuah bisikan terdengar di telinga Tetuali. Junior, ternyata kau masih berani untuk melawan. Tapi sayang sekali. Ledakan yang memekakkan telinga pun terdengar saat cakar naga hantu Tetuali sekali lagi bertemu dengan rantai milik orang tua ini. Keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, akan tetapi dalam aspek ini Tetuali itu masih belum bisa disandingkan dengan orang tua bersirah hitam ini. Akhirnya jiwa naga hantu pun terdesak dan rantai itu memburu Tetuali lalu meledak di tanah dengan suara yang mengerikan. Qiu Yanhai dan Suekin segera berlari dan membentuk perlindungan di depan orang-orang dari keluarga Yun untuk menghindari kerusakan yang tidak diinginkan. Sedangkan di sisi lain, Tetuali kini bernasib naas. Rantai hitam itu menghantam tangannya lalu berlanjut ke area dadanya. Dengan dorongan yang begitu kuat, tanah benar-benar dihancurkan dan meninggalkan kawah seluas 100 meter persegi. Dan kini darah segar mengalir dari sudut mulut Tetuali serta bajunya pun sudah mulai koyak. Melihat Tetuali benar-benar dibuat babak belur sampai ke tahap ini, itu membuat Qiu Yanhai dan Suekin tidak bisa mempertahankan rasa percaya diri mereka. Kini mereka benar-benar dibuat sangat terkejut karena hal ini. Lagi pula mereka itu benar-benar mengetahui kekuatan dari Tetuali lebih dari siapapun juga. Tapi orang tua bersirah hitam itu dapat membuat Tetuali tersudut sampai ke titik ini hanya dalam satu gerakan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Di sisi lain, komandan, para prajurit bersirah hitam itu buru-buru memberikan hormat pada orang tua ini. Tampak sekali bahwa orang tua ini adalah pemimpin dari para pasukan bersirah hitam itu. Kini para pasukan itu semuanya tampak ketakutan saat melihat orang tua ini. Lalu, orang tua itu perlahan melambaikan tangannya dan berkata, "Kali ini musuh memang cukup sulit untuk diatasi. Aku tidak akan menyalahkan kalian karena tidak bisa mengatasi mereka." Mendengar hal ini semuanya menjadi sangat gembira dan akhirnya bisa bernafas lega. Ini sangat jarang terjadi karena biasanya ketika mereka sedikit melakukan kesalahan, mereka akan langsung dimarahi atau bahkan dihukum dengan berat. Namun rupanya hari ini adalah pengecualian dan komandan mereka benar-benar tidak menyalahkan mereka. Ledakan pun kembali terjadi di sana. Itu adalah ulah dari Tetuali yang kini mencoba untuk bangkit dan mencabut rantai dari dadanya. Kini dia sudah terluka parah, lalu kemudian dia terbang ke arah Qiu Yanhai serta Suekin. Kini mereka saling bertukar pandang dengan mata yang serius. Tapi di sisi lain, orang tua bersirah hitam itu kemudian menjentikkan jarinya, lalu rantai hitam itu kembali ke sisi orang tua itu. "Junior, kamu sangat bagus. Bahkan kamu bisa mempertahankan nyawamu setelah menerima serangan orang tua ini. Sungguh langka menemukan orang sepertimu. Kau terlalu menyombongkan dirimu sendiri.
Bahkan meski kekuatan tiranimu itu luar biasa, tapi berkat serangan barusan aku menyadari bahwa kamu belum mencapai ranah virtual. Kau juga hanyalah seorang puncak ranah visi dewa. Karena itu jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak hanya cukup dengan 1 atau 2 serangan lemah seperti itu, kata Tetuali dengan penuh percaya diri. Meski sebenarnya saat ini Tetuali sungguh putus asa dan hampir kehilangan nyawanya. Sambil menggelengkan kepalanya, orang tua itu kemudian tertawa dan berkata, "Junior, kamu benar-benar bisa menilai kekuatanku. Tapi apa gunanya fakta itu sekarang? Bahkan jika kultivasi kita di ranah yang sama, tapi basic kita sangatlah berbeda. Lagi pula, bukankah sudah banyak bukti yang kamu lihat? Sama seperti Zuovan yang berhasil mengalahkan Huang Pukingtian yang berada jauh di atasnya. Kini dia berada di ranah surga yang mendalam tahap 3, tapi dia bisa menerima 2 pukulan dari ahli ranah visi dewa. Dia benar-benar mengingatkanku pada seorang di masa lalu. Bukankah itu luar biasa? Aku sangat ingin bertarung melawannya. Tapi sayang ini masih terlalu awal untuk bersinggungan dengan keluarga Luo." Orang tua itu kemudian menarik nafas dalam-dalam dan dia kembali berkata, "Ya, lagi pula ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Luomu. Jadi lebih baik kalian bertiga sekarang menyingkir dan aku akan membawa semua orang dari keluarga Yun." "Kentut bau, bagaimana mungkin kami akan membiarkanmu begitu saja?" teriak Suekin. Yang mana saat ini dia sudah bersiap dengan Qiuyanhai untuk melepaskan serangannya. Mereka segera memadukan kekuatan mereka lalu melepaskan jurus andalan mereka. Gabungan energi api dan es menyatu dan dilepaskan dari ujung tangan mereka berdua. Ledakan yang keras pun terjadi di sana dan perlahan menenggelamkan sosok kakek tua itu dan kemudian menghancurkan area di sekitarnya dengan cepat. Di sana benar-benar tidak ada yang tersisa. Kedua orang ini berpikir bahwa orang tua itu pasti sudah mati di tangan mereka. Dengan begitu keduanya pun tertawa dengan puas. Hanya saja Tetuali kemudian melihat sosok kakek tua itu dan dia benar-benar seperti mendapatkan sambaran petir. Sekalipun kekuatan menghancur dari dua Qiuyanhai dan Suekin itu sangat kuat, tapi itu tidak akan ada gunanya untuk melawan sesuatu yang bahkan bisa merubah dirinya seperti hantu atau hologram. Setelah itu terdengar suara ejekan. Apakah ini seni bela diri dari keluarga Luo? Benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya itu sama sekali tidak berefek pada seni rahasia milikku, kata orang tua itu. Sekarang orang tua ini adalah setengah manusia dan setengah hantu. Keberadaanku bisa berpindah-pindah sesuka hatiku. Dan trik murahan kalian tidak akan pernah bisa menyakiti orang tua ini sedikit pun, kata laki-laki tua itu yang kini berjalan ke depan dan memimpin prajurit bersirah hitam. Suekin dan Qiuyanhai tenggelam ke dalam ketakutan setelah melihat ini semua. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa orang seperti ini ada di dunia ini. Lalu mereka kini terbersit untuk melarikan diri, tapi tampaknya itu semua sudah terlambat. Laki-laki tua itu kemudian melambaikan tangannya dan segera rantai hitam yang ada di tangannya menyerang mereka. Lalu keduanya dilempar ke belakang dan keduanya memuntahkan seteguk darah. Kini mereka jatuh ke tanah dan terluka sangat parah. Bukankah orang tua ini sudah memperingatkan kalian? Kalian sendirilah yang mencari kematian. Sekarang rasakanlah buah dari keputusan kalian, kata laki-laki tua itu dengan wajah yang dingin. Sekali lagi orang tua itu melambaikan tangannya dan rantai hitam melesat ke arah Qiuyanhai dan juga Suekin. Tapi Tetuali tidak bisa tinggal diam. Dia segera melompat dan berteriak. Teknik pertama, cakar naga hantu. Cakar naga itu segera mencengkram rantai itu, tapi rantai itu seperti bayangan yang kemudian menembus cakar naga begitu saja. Akhirnya Tetuali yang kini berada di depan Qiuyanhai dan Suekin pun juga terkena serangan dari rantai hitam itu dan terlempar ke belakang. Darah kembali keluar dari mulut Tetuali. Kini dia jatuh dan wajahnya pun menjadi pucat. Meski di sisi lain dia berhasil melindungi Qiuyanhai dan juga Suekin, tapi dia sendiri benar-benar terluka parah. Kalian berdua
Aku hanya bisa batuk di komik aja. Ya, salah iklan. Ulang. Kalian berdua, maafkan aku, hanya bisa membantu kalian sampai di sini saja, kata Tetua Li yang kemudian kembali batuk darah. Qianhai buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu telah banyak membantu kami, Pak Tua. Kini semua orang dari keluarga Yun melihat mereka bertiga dan kemudian mulai menitihkan air mata. Dua perasaan bercampur aduk menjadi satu di dalam hati mereka. Itu adalah takut dan kasihan. Kini perasaan itu menguasai diri mereka. Di sisi lain, sang orang tua dan pasukan musuh justru terlihat marah ketika melihat adegan ini. Dia kemudian berteriak, "Apa kau benar-benar sang penghancur yang tak terkalahkan di Jingtian? Kenapa kau menjadi begitu lembek dan mengorbankan dirimu sendiri untuk orang lain? Menjijikkan. Sekarang matilah dan bawa mereka bersamamu." Segera rantai hitam itu menjadi kencang dan ditarik lurus ke arah Tetua Li dan dua orang lainnya. Ini tentunya akan menjadi serangan terakhir dan mencabut nyawa dari ketiga orang itu. Ketiganya saling menatap satu sama lain dan menggertakkan gigi karena mereka sudah tidak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan. Semua serangan mereka sudah digagalkan dan kini mereka sudah terluka parah. Ketiganya benar-benar tidak memiliki jalan keluar lagi. Lepas, rantai itu melesat dengan cepat ke arah ketiga orang ini. Lalu ketiganya pun menggertakkan gigi dengan erat dan suara yang akrab terdengar di sana. "Raja Hantu, kenapa Anda menjadi sosok yang begitu emosional? Apa kau tidak bisa melihat betapa indahnya cinta antara sesama saudara di dalam keluarga Luo kami?" Ledakan pun terjadi. Lalu cahaya merah tiba-tiba muncul dan mengakibatkan rantai itu seperti menabrak perisai yang kokoh dan terpental ke belakang, lurus ke arah orang tua itu. Orang tua itu sungguh terkejut dan segera menahan rantai itu dengan tangannya. Sayangnya, ini bukan lagi rantai yang biasa ia gunakan. Ujungnya memiliki energi merah yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Segera rantai itu menghantam tangannya dan kemudian terdorong ke arah dadanya. Hingga akhirnya serangan itu melemparkan dirinya hingga sejauh 1 kilometer. Semua yang ada di lintasannya, baik itu bukit ataupun pepohonan, langsung hancur dan menjadi debu. Li Jingtian terkejut dengan kejadian ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat sumber suara itu. Terlihat di sana seorang laki-laki muda dengan tatapan yang dingin dan rambut putih yang berkibar-kibar. Setelah dia memperhatikan lagi, ternyata orang itu adalah junjungannya, sang pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia, Zuo Fan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini dan kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. See you again di next video dan bye.